Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa kiram jami' ikhwani wa sahabati wa tabi'in sana alimina sanila sanna syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan kitab tentang membaca Al-Quran. Kemarin sudah disampaikan para as-salafus saleh karena gemar cintanya kepada Al-Quran, mereka membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, dan bahkan yang paling banyak ya, itu ada yang bisa menghatamkan Al-Quran sehari semalam berapa kali? 8 kali. Setiap 3 jam khatam. Jadi kalau 24 jam itu dibagi 8 itu berarti 3 jam. Jamaah rahimakumullah, mereka menghatamkan itu malam hari 4 khataman, siang hari 4 khataman, yang diantaranya disebutkan itu As-Sayyid Al-Jalil Ibnu Khatib As-Sufi radhiyallahu anhu. Wa rawa As-Sayyid Al-Jalil Ahmad At-Tawruqi bisnadi an Mansur bin Zadan min ubadit tabi'in radhiyallahu anhu annahu kana yahdul Qur'ana fi ma baina adh-dhuhri wal 'asr. Diriwayatkan As-Sayyid Al-Jalil Ahmad At-Tawruqi dengan sanad, riwayat dari Sayyid Al-Jalil Ahmad Tawruqi dengan sanadnya dari Mansur bin Zadan, itu dari salah seorang yang ahli ibadah dari para tabi'in. Di sini tabi'in itu setelah sahabat, setelah eranya para sahabat itu berikutnya teruskan oleh para tabi'in.
annahu kana yahtimul Qur'ana fima baina adh-dhuhri wal asr. Annahu bahwasanya dia karena adalah yahtimul Qur'ana menghatamkan Al-Qur'an. Jadi Mansur bin Zadan itu menghatamkan Al-Qur'an fima baina adh-dhuhri wal asr, pada waktu atau dalam waktu di antara zuhur dan asar. Jadi sekitar 3 jam zuhur asar. Wa yahtimuhu aidan fi ma bainal maghrib wal isya. Dan beliaunya juga menghatamkannya dalam waktu antara maghrib dan isya. Wa yahtimuhu fi ma bainal maghrib wal isya fi ramadhana khatmataini wa syai'an. Dan beliau juga menghatamkan Al-Quran itu antara maghrib dan isya dalam bulan Ramadan. Khatmata ini 2 hataman, 2 kali hatam. Wasyai'an tambah sedikit. Wa kanu yakhiruna al-isya'a fi Ramadan, dan mereka itu mengakhirkan, dalam arti para sahabat itu mengakhirkannya ya, waktu isya atau sholat isya fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, ila ayyam dia rubu'ul lail, sampai lewat dari 1/4 malam. Jadi kalau malam itu jam 6 berarti 1/4-nya ya, dari 12 itu berarti jam 9. Jadi kalau dimulainya jam 6, jam 9 sudah hatam. Nah, sholat isya-nya diundur, jadi diakhirkan. Perlu menghatamkan Al-Quran. Ya, Masya Allah, ini para ulama usolih ya. Ulama usolih semacam itu cintanya kepada Al-Quran. Warawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi as-sahih, meriwayatkan Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih, anna Mujahidan, bahwasanya Mujahid rahimahullah, ke Allah merahmatinya, kana yahtimul Qur'ana, ya beliaunya Mujahid itu yahtimul Qur'ana, menghatam Al-Quran fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, fi ma bainal maghribi wal isya'i, waktunya antara maghrib dan isya. Wa ammal ladina khatamul Qur'ana fi raq'atin, adapun orang-orang yang khatam Al-Quran dalam 1 rakaat, jadi ada as-salafus sholih ya, para sahabat dan tabi'in itu yang mereka menghatam Al-Quran itu pada waktu sholat ya 1 rakaat. Di dalam 1 rakaat itu khatam Al-Quran ya, berarti lama, sholatnya itu lama ya. Fala yuksuna likasratihim ya, tidak dihitung karena banyaknya mereka. Banyak di antara mereka itu ya, yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam sholat ya, pada rakaat, hanya 1 rakaat. Dalam 1 rakaat itu sudah hatam, baca Al-Quran setelah Fatihah sampai hatam. Faminhum, di antaranya mereka itu Utsman bin Affan
sahabat Utsman bin Affan, wa Tamim Ad-Dari wa Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair. Wal mukhtar, dan yang dipilih, anna dzalika, bahwasanya khatam Al-Qur'an itu atau menghatamkan Al-Qur'an itu yahtalifu bi ikhtilafil ashas. Jadi ada yahtalifu, berbeda, ada perbedaan dalam khatam Al-Qur'an itu bi ikhtilafil ashas, ya, dalam perbedaan yang individual atau pribadi, ya. Si saksun itu individu atau pribadi, jadi punya keinginan ya masing-masing pribadi, individu, bagaimana bisa menghatamkan Al-Quran, ya. Diberi waktu yang begitu banyak oleh Allah, ya. Mereka punya kepentingan sendiri-sendiri dalam khatam Al-Quran, ya. Sehingga kemarin ada yang disebutkan 2 bulan sekali khatam, sebulan sekali khatam, dan seminggu sekali khatam, ya, dan seterusnya kemarin. Ya, kita harus ambil bagian yang mana, ya, jadi yang mana. Tidak bisa 2 bulan sekali, ya paling tidak setahun sekali. Itu harus punya target semacam itu, ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan, ya, maka kita ya harus bisa mentarget diri kita sendiri, ya, minimal sehari 1 juz, sehingga 1 bulan di bulan Ramadan itu kita bisa khatam Al-Quran. Jadi para as-salafus sholih, ya, baik sahabat maupun para tabi'in, ya, itu dalam khatam Al-Quran berbeda-beda. Faman kana yadharu lahu bidaqiqil fikri li ta'ifu ma'a fal yaktasir ala qadri yahsulu lahu ma'ahu kamalu, ya, fahmi ma yaqra. Faman, maka ada, ya, di antara orang itu karena yadharu lahu bidaqiqil fikri, ya, ada yang memang menampakkan, melihat, yadhar itu tampak, ya, baginya bidaqiqil fikri, dengan kelembutan fikirnya, pikirannya, kecerdasan pikirannya, maksudnya daqiqil fikr, ya, lembute pikiran itu maksudnya cerdasnya pikiran. Ditaifu, ya, untuk memaknai Al-Quran, wa ma'arifu, dan untuk mengetahui, ya, makna Al-Quran, fal yaktasir, maka hendaklah meringkasnya ala qadri yahsulahu ma'u kamalu fahmi ma yaqra, ya, menurut ala qadri, menurut yahsulahu, ya, apa yang dihasilkannya baginya, ya, ma'ahu, sesuai dengan kadar, ya, kemampuannya, kamalu fahmi ma yaqra, ya, sesuai dengan kemampuan sempurnanya pemahaman terhadap apa yang dibaca. Di perbedaan-perbedaan itu, ya, juga, ya, berdasarkan kecerdasan akal beliau-beliaunya itu, ya, di dalam bagaimana bisa memahami, ya, makna Al-Quran secara
sempurna apa yang dibaca itu ya difahami secara sempurna, kamalu fahmi ma yaqra. Wakada demikian juga mangkana mashulan binasril ilmi, ya, orang-orang mashulan yang disibukkan ya, binasril ilmi untuk ya, mencari ilmu pengetahuan, au faslul hukumati bainal muslimin au ghaira dzalik, atau orang-orang yang berkecimpung ya, atau berprofesi untuk memutuskan hukum, atau kalau di sini hukumat itu bisa orang-orang yang berada di pemerintahan ya, di antara orang-orang muslim atau yang lainnya, min muhimmatiddin wal masalih al-amatil muslimin, dari pentingnya agama dan kemaslahatan secara umum bagi umat Islam. Fal yaktasir, maka hendaklah ia meringkasnya ala qadri la yahsul bisa bi ikhlal, ya, disesuaikan waktunya itu ya, dengan kadar ya, untuk ikhlal ya, jadi dalam membacanya itu ya, sesuai dengan profesinya, bima huwa mursidul lahu wala faut kamalih, ya, jadi apa yang dikehendakinya ya, ya, sampai dengan benar-benar sempurna pemahamannya. Wa illam yakum min haula'il madhkurin fal yaktasir ma amkanu min ghairi khuruji ila haddil milali wal hadramati fil qiraah. Fal yaktasir, maka hendaklah memperbanyak ya, ma amkanuhu min ghairi khuruj ila haddil milal awil hadramati fil qiraah. Jadi kita diperintah untuk memperbanyak dalam membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, min ghairi khurujin, tidak keluar ya, ila hadil milal, dari batasan bosan. Maksudnya kita tidak boleh bosan baca Al-Quran itu, menghatamkan Al-Quran ya, harus diperintah untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran dan tidak boleh bosan. Awil hadramah, hadramah itu nggak boleh bahasa Jawa gremeng, bahasa Indonesianya apa gremeng ya? Bacanya gitu ya, itu ya fil qiraah, di dalam membaca, nggak boleh cepet-cepet ya, nggak boleh cepet-cepet. Memang kita diperintah untuk perbanyak membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, tapi tidak boleh bosan dan tidak boleh gremeng, nggak boleh cepet-cepet gitu. Maka karya jama'atu minal mutaqaddimin al-khatma fi yaumin walillatin. Maka karya ya, jadi makruh ya, jadi makruh, sungguh makruh itu nggak senang. Di makruh itu kan yang tidak disenangi ya, harus ditinggalkan gitu ya. Jadi, maksudnya di sini ya jama'atun minal mutaqaddimin, segolongan dari ya ulama-ulama ya yang dulu itu tidak senang
al-khatmu menghatamkan Al-Quran fi yaumin wa lailatin dalam waktu sehari semalam. Jadi disebutkan di sini segolongan juga dari mereka ya, ulama-ulama terdahulu itu nggak senang kalau menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu sehari semalam atau 24 jam. Ya dulu alaihi dengan dalil dasarnya marainahu apa yang telah kami riwayatkannya kata al-musannif atau kata pengarang kitab An-Nawawi bil asanid sahihah dengan sanad-sanad yang sahih fi sunani Abi Dawud dalam sunannya Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairiha an Abdullah bin Amr bin As dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda la yafqahu ya di apa ya kau tidak bisa memahami, tidak bisa faham, la yafqahu ya tidak pinter gitu. Mangqara al-Quran orang yang membaca Al-Quran fi aqalla min salasin yang kurang dalam waktu ya, dari 3 hari min salasin 3 itu maksudnya ya salah yaum jadi 3 hari jadi tidak faham, tidak memahaminya ya. Orang yang membaca Al-Quran itu kurang dari 3 hari di dasarnya ini jadi sehingga mereka mengatakan nggak senang gitu ya karena Rasul nyatakan ya, jadi kalau ada orang yang khatam Al-Quran baca Al-Quran ya, khatam kurang dari 3 hari berarti dia tidak memahami ya, makna dari Al-Quran itu. Jadi perbedaan di antara mereka ada yang tadi itu disebutkan bisa khatam hanya dalam waktu 3 jam ya, sehingga sehari bisa 8 khatam ya. Nah di sini disebutkan ya, para ulama dulu ya, itu nggak suka, nggak senang kalau menghatam Al-Quran itu kurang dari 3 hari berdasarkan hadis Rasul la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min salasin tidak pandai, tidak paham la yafqahu orang yang membaca Al-Quran membaca Al-Quran fi aqalla min salasin yang dalam waktu kurang dari 3 hari. Wa amma dan waktu ibtidai waktu permulaan wal khatmi dan menghatamkan Al-Quran itu fahuwa ila khairihil qari itu menurut ya pilihannya orang yang baca Al-Quran terserah ya terserah orang yang membaca Al-Quran ngawalinya kapan, khatamnya kapan ya terserah yang membaca Al-Quran. Fa'ingkana dan jika karena ada miman ya, dari sebagian orang itu yahtimu fil usbu'i marrotan ada yang menghatamkan Al-Quran itu seminggu sekali, sepekan sekali. Faqad kana Utsman radhiyallahu an dan sungguh ada di antara yang menghatam Al-Quran seminggu itu Utsman radhiyallahu an. Faqad kana Utsman radhiyallahu an yabtadi'u ya, beliaunya itu memulainya kalau khatam seminggu sekali beliau mulainya Lailatul Jum'ati yaitu
Jumat malam, bukan malam Jumat nih, tapi Jumat malam. Lailatul Jum'ati. Di bahasa Arab itu dibalik terjemahnya, di Jumat malam, bukan malam Jumat. Laila itu malam, al-Jumat Jumat, al-Jum'ati Jumat. Tapi kalau digandeng ya itu malam Jumat bukan, tapi terjemahnya adalah Jumat malam. Dimulai Jumat malam, wa yahtimu, dan diakhiri atau dihatamkan Lailatul Khamisi, ya, Kamis malam. Jadi kalau kita terjemahkan, Sayyidina Utsman itu seminggu sekali hatam, dimulai Jumat malam Sabtu, ya, dihatamkannya Kamis malam Jumat. Ya. Di malam Jumat itu sudah hatam, yahtimu Lailatul Khamis. Kalau seminggu sekali, ya minimal seharinya 4 juz, ada yang 2 hari 5 juz, sehingga pas 30. Ya. Jadi bisa terserah kita mengaturnya, ya. Jadi terserah pilihan orang yang membaca Al-Quran, ya, mau menghatamkan Al-Quran itu berapa lamanya, monggo, terserah kita masing-masing. Waqala, dan berkata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali, fil Ihya'i, dalam kitabnya Al-Ihya, al-afdalu, yang utama, ayyahtima khatmatan bil lail. Menurut Al-Ghazali itu, ya, yang utama itu menghatamkan Al-Quran itu khatmatan bil lail, satu hataman pada waktu malam. Wa ukhra bin nahari, dan satu hataman pada waktu siang. Berarti malam hatam, ya, kalau kita anggap, ya, 12 jam, ya tinggal membagi. Ya, kalau dianggap 10 jam, ya mungkin 1 jam 3 juz. Ya memang bisa kalau 1 jam 3 juz, ya 20 menit 20 menit. Ya, bacanya enggak terlalu cepat. Ya. Jadi bacanya tadi itu enggak geremeng. Ya, itu bisa 20 menit. Wa jala khatmatan nahari yaumal isnain fi raqatil fajri au ba'dahuma. Ya. Beliau Al-Ghazali itu menghatamkan Al-Quran pada waktu siang, khatmatan nahari, ya, yaumal isnaini, pada hari Senin, fi raqatil fajri, dalam 2 rakaat salat subuh, au ba'dahuma, atau sesudahnya. Dimulainya, ya, kalau siang itu dibaca dalam sholat subuh dimulai dan diteruskan, ya, sampai selesai sholat subuh masih meneruskan sehingga khatam, ya. Wa yaj'alu khatmatal lail, ya, beliau itu bisa menghatamkan Al-Quran pada waktu malam, Lailatul Jum'ati, yaitu Jumat malam, fi raqatil maghrib, dalam 2 rakaat. Jadi maksudnya sunat, ya, rakaat 2 rakaat maghrib, au ba'dahuma, atau sesudahnya. Jadi tetap dibaca dimulai dari maghrib, ya, 2 rakaat sunat maghrib itu. Jadi tidak disebutkan di sini rakaatul maghrib itu qabliyah apa ba'diyah, ya. Jadi bisa dimulai pokoknya selama maghrib itu bisa mulai, ya, baca Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah, dan seterusnya, ya, sampai sesudahnya. Yastakbila awalan nahari, ya, sampai dengan, ya,
apa batas mau ketemu awal siang. Jadi awal siang wa akhirahu dan akhir siang. Jadi beliau kalau malam itu menghatam Al-Quran sampai dengan ketemu awal siang, maksudnya ya subuh. Nah kalau siang hari menghatam Al-Qurannya dimulai dari subuh sampai dengan akhir siang, ya, akhir siang, ya sebelum maghrib. Rawa Ibnu Abi Dawud an Amr bin Murrah at-Tabi al-Jalil radhiyallahu an, ya, riwayatnya Ibnu Abi Dawud dari Amr bin Murrah at-Tabi'in al-Jalil radhiyallahu an qala berkata, kanu yuhibbuna, ulama salaf itu mereka itu yuhibbuna senang ayyuhtamal Qur'ana, menghatamkan Al-Qur'an min awal nahar, dari permulaannya siang, au min awalin nahar, min awalil lail, dari ya permulaan malam, au min awalin nahar, atau dari awal atau permulaan siang. Di ulama-ulama terdahulu itu ya, mereka senang menghatamkan Al-Quran itu ya dari awal malam, ya berarti yang sampai subuh, atau dari awalnya siang ya sampai maghrib, berarti jadi malam sekali, siang sekali. Jadi sehari semalam itu bisa khatam 2 kali. Wa Talha bin Musarrif at-Tabi al-Jalil al-Imam qala man khatmal Qur'ana ayat sa'atin kanat minan nahari salat alaihi malaikatu hatta yumsi. Jadi dari Talha bin Musarrif at-Tabi al-Jalil al-Imam berkata, man khatamal Qur'ana, siapa yang menghatamkan Al-Qur'an ayat saat, ya jadi di mana saja, ayata saatin, terserah waktunya, maksudnya gitu ya, di mana saja waktunya, kanat minan nahari, ya ketika ketemu dari siang, jadi ketika khatamnya itu ya siang hari. Jadi kalau siang hari khatam, kata Talha tadi, salat alaihimul malaikatu hatta yumsi, salat mendoakan alaihi kepada malaikatu, para malaikat. Para malaikat ketika orang itu khatam Al-Quran, para malaikat mendoakan hatta yumsi, sehingga sore. Wa yatasaatin, di mana saja dia menghatam Al-Quran, kanat minal lail, pada waktu malam, terserah malamnya jam berapa, ya salat alail malaikat hatta yusbiha, ya, malaikat itu mendoakannya hatta yusbiha, sampai dengan subuh. Wa an Mujahid, dari Mujahid juga sama, nahwahu ya sama. Jadi riwayat baik dari Talha maupun Mujahid sama. Jadi kalau ada orang khatam Al-Quran, itu malaikat mendoakan. Ya, kalau malam hari terserah waktunya khatamnya kapan. Ya, apa di awal malam, ya, setelah isya, ya, apa tengah malam, apa sepertiga malam, ya, 2/3 malam, dan seterusnya. Di mana saja waktunya, ketika khatam para malaikat mendoakannya sampai dengan subuh. Siang juga begitu, kapan saja khatamnya, pas setelah zuhur, pas setelah asar, ya, khatam, malaikat juga mendoakannya sampai dengan sore, sampai dengan sebelum maghrib.
Satu lagi waraina fi musnadil al-imam al-mujma' ala khifdihi wa jalalatihi wa itqanihi abi ra'atihi abi Muhammad ad-Darimi rahimahullah an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala idza wafaqa khatmul qur'ana awwalal laili salat alail malaikatu hatta yusbiha wa inna wafaqa khatmuhu akhiral laili salat alail malaikatu hatta yumsi. Jadi pengertiannya sama ya, dari sahabat Sa'id bin Abi Waqqas ya, Allah berkata idza wafaqa khatmul qur'ani ya, jadi kalau orang itu ya telah mencukupi khatam Al-Qur'an awalal lail pada waktu awal malam salat alail malaikah para malaikat mendoakannya hatta yusbiha sampai dengan subuh ya, wa in wafaqa khatmuhu akhiral lail kalau orang itu sudah ya khatam Al-Qur'an ya, pada akhir malam salat alail malaik hatta yumsi maka para malaikat itu mendoakannya sampai dengan sore ya, jadi ya kalau hatamnya akhir malam ya berarti subuh ya, maka para malaikat itu mendoakannya sampai dengan sore. Qala Darimi hadza Hasan an Sa'id. Jadi hadis ini adalah hadis hasan, dukanya ya, juga begitu. Yang pendapat ini juga dari ya Sa'id ya, jadi para salafus saleh semacam itu, para jamaah untuk senang gemar baca Al-Quran ya, terserah waktunya, terserah berapa kali ya, ditentukan sendiri, kita harus ambil bagian ya, untuk mampu memperbanyak menghatamkan Al-Quran menurut kemampuan kita masing-masing ya, semakin banyak menurut keterangan ini semakin baik. Jadi kalau kita bisa 2 kali sehari ya bisa saja ya, kalau memang tidak ada apa istilahnya kesibukan. Kalau yang masih belum pensiun ya, rasanya sukar menghatamkan Al-Quran, siang hatam malam hatam itu sulit ya, tapi kalau sudah pensiun mungkin bisa saja kalau mau mengikuti as-salafus sholih dari para sahabat, para tabi'in yang sudah disebutkan dalam kitab At-Tadhkar yang diterangkan tadi. Mudah-mudahan kita dengan kemampuan oleh Allah senang untuk membaca Al-Quran dan moga-moga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim barik alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alna yanfa'una warzuqna ilman nafi'a fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah tawil a'marana bis-sihha wal afiyah wal istiqamah. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.